Engkau yang merasa hari ini Tuhan diam saja, saya kasih tahu kebenarannya bahwa Tuhan tidak diam saja di hidupmu. Tuhan terus bekerja. Hanya karena kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan diam saja. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di hidupmu. It is the time for morning with the word. Dan buka buat kita. Memulai renungan pagi ini saya mau menceritakan apa yang saya alami di hari-hari yang lalu. Berjumpa jemaat Tuhan yang sudah lama tidak gereja. Lalu saya bertanya, kenapa kok udah lama gak lihat? Kenapa gak gereja? Saya kaget ini yang dia katakan. Saya malas ke gereja. Saya bilang, kenapa? Kecewa sama orang-orang di gereja. Dia bilang, bukan. Saya merasa Tuhan diam saja. Saya merasa Tuhan diam saja, katanya. Lalu saya katakan, diam saja gimana? Iya, sepertinya Tuhan tidak jawab doa saya. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan saya. Lalu saya mulai berbincang-bincang dengan dia. Satu hal yang harus kita percaya, saya percaya setiap kita pernah mengalami keadaan di mana rasanya Tuhan diam saja. Rasanya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Jawaban doa belum juga datang di hidup kita. Apa yang buat kita bisa terus beriman? Apa yang buat kita bisa terus percaya? Apa yang buat kita jadi tidak kecewa, tapi terus melangkah mendekat kepada Tuhan? Kebenaran pastinya. Mengetahui kebenaran bahwa Tuhan tidak diam saja. Tuhan terus bekerja. Dalam hidup kita Tuhan terus bekerja. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan terus bekerja. Meski kita melihat sepertinya Tuhan diam saja. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Yohanes 5 ayat 17, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena kita tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan diam saja. Yesus berkata, Bapakku bekerja dan aku juga bekerja. Dan Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Buktinya apa? Buktinya engkau menyaksikan Morning with the Word buat setiap pribadi yang menyaksikan dan mungkin berkata Tuhan diam saja. Buktinya Tuhan jamah engkau untuk menyaksikan program ini Morning with the Word karena Tuhan sedang bekerja untuk menguatkanmu, untuk memberkatimu. Hanya karena keadaan tidak berubah, sepertinya tidak ada pertolongan, bukan berarti Tuhan diam saja. Tuhan selalu bekerja di balik layar. Ingat kisah Yusuf. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual ke Mesir, kemudian jadi budak, dan sepertinya Tuhan diam saja. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Difitnah istri Potifar, masuk penjara. Di penjara disukai banyak orang, jadi pimpinan di penjara. Kemudian juru minum raja bermimpi, diterjemahkan mimpinya. Yusuf bilang, nanti kalau ketemu raja ingat aku. Tapi Yusuf dilupakan. Sepertinya Tuhan diam saja, sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi kita tahu akhir cerita dari kisah Yusuf. Tuhan tidak diam saja. Tuhan di balik layar bekerja untuk Yusuf yang terus menaruh harapannya pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mempromosi dia. Tuhan memberkati hidupnya. Bukan hanya dia diberkati, tapi jadi berkat. Buat banyak orang, buat keluarganya. Engkau yang merasa hari ini Tuhan diam saja, saya kasih tahu kebenarannya bahwa Tuhan tidak diam saja di hidupmu. Tuhan terus bekerja. Hanya karena kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan diam saja. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di hidupmu. Miliki iman, miliki percaya. Kalau kita tahu kebenaran ini, saya percaya. Ini yang buat kita tidak kecewa. Ini yang buat kita terus datang kepadanya. Lalu apalagi yang buat kita bisa bertahan, bisa tetap beriman, bisa tetap datang pada Tuhan dan tidak kecewa. Gunakan waktu yang ada, waktu di mana engkau merasa Tuhan diam saja, tampaknya Tuhan diam saja. Gunakan waktu itu untuk bertumbuh dalam iman. Gunakan waktu yang ada untuk membangun keyakinanmu, percayamu bahwa Tuhan tidak diam saja, Tuhan terus bekerja di hidupmu. Tuhan terus melakukan hal baik, Tuhan sedang mempersiapkan hal baik di hidupmu. Tuhan tidak diam saja. Bangun imanmu dengan baca firman.
Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terus mendekat kepada Tuhan. Ketika Ayub mengalami penderitaan, bahkan istrinya bilang, masihkah engkau memuji Tuhan? Masih saja engkau datang sama Tuhan? Engkau sudah mengalami kayaknya Tuhan tidak bertindak di hidupmu, Tuhan diam saja. Tapi Ayub menggunakan waktu itu untuk terus dekat pada Tuhan. Dan saya percaya semakin dia kenal Tuhan, sehingga dia sampai di satu kesimpulan, dulu dari kata orang saja aku kenal Tuhan, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi dulu diceritain orang tentang Tuhan, sekarang secara pribadi mengenal Tuhan. Momen di mana rasanya Tuhan diam saja, justru Tuhan tidak sedang diam saja, Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, Tuhan sedang membangun keyakinan kita, percaya kita. Dan kita tahu pada akhirnya Ayub menerima apa yang hilang di hidupnya 2 kali lipat, jauh lebih banyak. Kalau saudara baca di Ayub pasal 1, di sana ada apa yang Ayub punya ditulis. Kalau saudara baca di Ayub 42, setelah Ayub melalui proses di mana rasanya Tuhan tidak peduli, Tuhan diam saja, dan dia terus datang pada Tuhan, dia akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi di dalam Ayub pasal 42. Apa yang Ayub punya di pasal 1 sudah jadi 2 kali lipat. Tuhan mengganti semuanya 2 kali lipat. Tuhan tidak diam saja, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di hidupmu. Bahkan kalau kau merasa ada kerugian hari ini, kau ikut Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan mengkompensasi kerugianmu 2 kali lipat. Datang pada Tuhan, bangun imanmu, melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga saya tulis di sini, apa yang buat kita terus beriman, terus percaya, tetap setia dan jangan menyerah. Tetap setia dan jangan menyerah. Jangan keluar dari permainan, jangan keluar dari kehidupan imanmu. Stay in the game. Tetap di gamenya, tetap percaya, jangan menyerah. Saya baca ayat firman Tuhan Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulang, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya jadi teringat kisah di mana Hana, dia tidak menyerah. Bertahun-tahun dia datang ke bait Allah untuk meminta anak. Dan datang waktunya, apa yang dia minta jadi kenyataan. Dia menerima di dalam Tuhan. Dia memiliki anak laki-laki pada akhirnya. Apa yang dia minta dikabulkan oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan mundur, tetap berdoa, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan punya yang terbaik. Hanya karena kelihatan Tuhan kayaknya diam saja, bukan berarti Tuhan diam saja. Jika engkau di pagi ini merasa, iya Pak Pendeta, rasanya di hari-hari ini Tuhan diam saja. Dengar baik, Tuhan terus bekerja. Sampai hari ini dia terus bekerja. Gunakan waktu yang ada, dengar baik, gunakan waktu yang ada untuk bertumbuh dalam iman. Karena apa yang hilang di hidupmu diganti 2 kali lipat. Dan jangan menyerah, jangan mundur. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apa yang kita doakan, apa yang jadi kerinduan hati kita. Kita akan menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Pagi ini Tuhan sedang menguatkan kita, Tuhan tidak diam saja. Pak, Bu, anak muda yang engkau yang merasa Tuhan diam saja, pagi ini dengar baik. Tuhan bekerja, rohnya bekerja. Dia punya rencana yang baik. Dia mengerjakan sesuatu di hidupmu, di keluargamu. Puji Tuhan, haleluya. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Biar meresap ke hati kita. Biar meresap di sel-sel tubuh kita. Membangkitkan urapan yang baru. Membangun iman kita kembali. Membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya renungan pagi ini boleh menguatkan, boleh memberkati, boleh menyemangati setiap kita. Mari kita ambil waktu, renungkan apa yang Tuhan katakan, ambil waktu kita doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataanmu. Kami mengerti akhirnya hari ini bahwa Tuhan tidak diam saja. Terkadang kami merasa ketika doa jawabannya belum terlihat, Tuhan tidak peduli, Tuhan diam saja.
Dan hari ini kami tahu bahwa Tuhan bekerja, masih bekerja, Roh-Nya masih bekerja. Kami akan gunakan waktu yang ada untuk kami bertumbuh dalam iman, dan kami tidak akan menyerah, karena kami tahu Tuhan bekerja untuk hal-hal besar di hidup kami. Tuhan bekerja untuk hal-hal dahsyat dikerjakan di hidup kami. Berkati hamba doa anak-anakmu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Setiap jalan yang dibutuhkan anak-anakmu hari ini, Tuhan yang buka. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini yang buat saya tidak takut. Saya tahu Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mengerjakan hal dahsyat di hidup saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu yang mungkin punya keluhan seperti rekan saya tadi, teman saya tadi, jemaat Tuhan tadi yang saya ceritakan. Merasa Tuhan diam saja. Bagikan kepada mereka biar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!